Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Hari ini kita akan mempelajari perkalian pada pecahan campuran, persen, dan pecahan desimal. Perkalian pecahan campuran dengan pecahan desimal dan sebaliknya. Untuk mengalihkan pecahan campuran dengan pecahan desimal dan sebaliknya itu adalah dengan cara mengubah pecahan campuran dan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa, kemudian dikalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Perhatikan contoh. Contoh yang pertama itu adalah 22/4 dikali 0,2. 22/4 ini adalah pecahan campuran. Pecahan campuran ini harus kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 10/4. Kemudian 0,2 merupakan pecahan desimal. 0,2 ini kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 2/10. Kenapa dengan 2/10? Karena angka setelah tanda koma itu berjumlah 1, yang artinya ada satu angka di belakang koma. Jika ada satu angka di belakang koma, maka pernya itu kita buat menjadi per 10. Setelah pecahan campuran dan pecahan desimalnya berubah bentuk menjadi pecahan biasa, maka tinggal kita kalikan saja. Pembilang kita kalikan dengan pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan penyebut. Maka 10 dikali 2 sama dengan 20 per 4 dikali 10 sama dengan 40. 20/40 ini masih bisa kita kecilkan dengan cara sama-sama kita bagikan 20. Maka hasilnya adalah 1/20. Sehingga 22/4 dikali 0,2 menghasilkan 1/20. Contoh yang kedua itu ada 3,5 dikali 1 2/4. 3,5 merupakan pecahan desimal, kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa itu menjadi 35/10. 1 2/4 adalah pecahan campuran, kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 6/4. Sehingga setelah pecahan desimal dan pecahan campuran berubah bentuk menjadi pecahan biasa, tinggal kita kalikan. 35 dikali 6 sama dengan 210, 10 dikali 4 sama dengan 40. Sehingga jawabannya 210/40. 210/40 ini masih bisa kita kecilkan dengan cara sama-sama kita bagikan 10. Sehingga jawabannya adalah 21/4. 21/4 ini masih bisa kita kecilkan juga, yaitu kita bagikan 21 bagi 4 dapatlah dia 5/1/4. Sehingga jawaban dari perkalian 3,5 dikali 1 2/4 adalah 5/1/4. Kemudian pelajaran berikutnya adalah perkalian pecahan campuran dengan persen dan sebaliknya. Untuk mengalihkan pecahan campuran dengan persen dan sebaliknya, yaitu kita ubah dulu pecahan campuran dan persen ke dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Perhatikan contoh yang pertama. 3/4/6 dikali 25%. 3/4/6 ini adalah pecahan campuran, kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 22/6. 25% ini merupakan pecahan persen, kita rubah menjadi pecahan biasa yaitu 25/100. Setelah mereka berubah bentuk ke dalam pecahan biasa, maka tinggal kita kalikan. Pembilangnya kita kalikan pembilang, penyebutnya kita kalikan penyebut. Maka 22 dikali 25 itu adalah 550 per 6 dikali 100 sama dengan 600.
550 per 600 ini masih bisa kita kecilkan. Yaitu 550 dibagi 10 sama dengan 55, 600 dibagi 10 sama dengan 60. Maka jawabannya 55 per 60 ini masih bisa kita kecilkan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 5. Maka hasilnya adalah 11 per 12. Sehingga perkalian 34 per 6 dikali 25% menghasilkan 11 per 12. Contoh yang berikutnya itu ada 8% dikali 22 per 5 sama dengan 8% ini kita rubah dulu bentuknya menjadi pecahan biasa, itu menjadi 8 per 100. Kemudian pecahan campuran 22 per 5 kita rubah menjadi ke dalam bentuk pecahan biasa, itu akan menjadi 12 per 5. Setelah mereka berubah bentuk menjadi pecahan biasa, maka tinggal kita kalikan. Pembilangnya kita kalikan pembilang, penyebutnya kita kalikan penyebut. Maka 8 dikali 12 sama dengan 96 per 100 dikali 5 sama dengan 500. Maka jawabannya adalah 96 per 500. 96 per 500 ini masih bisa kita kecilkan dengan cara sama-sama kita bagikan 4, menghasilkan 24 per 125. Sehingga jawaban dari hasil perkalian 8% dikali 22 per 5 sama dengan 24 per 125. Untuk pelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang perkalian pada pecahan desimal. Perkalian pada pecahan desimal pada umumnya sama dengan perkalian biasa, hanya saja yang perlu diperhatikan adalah cara kita meletakkan koma pada hasil perkalian tersebut. Contohnya itu yang pertama adalah perkalian bilangan bulat dengan pecahan desimal. Contohnya 5 dikali 0,3. Kita akan mencari jawabannya dengan cara perkalian ke bawah, yaitu 5 dikali 0,3. 5 dikali 3 itu dapatlah dia 5, kita simpan 1. Kemudian 0 dikali 5 itu hasilnya 0. Ditambahkan hasil simpanan kita tadi adalah 1, maka jawabannya adalah 1. Kita hitung. Di perkalian ini tanda komanya itu hanya 1, maka kita letakkan dari paling belakang, yaitu di belakang setelah angka 5. Maka kita letakkan di setelah angka 1, itu adalah 1,5, maka hasilnya adalah 1,5. Untuk yang contoh kedua itu adalah perkalian dua pecahan desimal. Contohnya 2,3 dikali 0,6. Maka menghasilkan, kita buat juga dalam bentuk perkalian dengan jalan ke bawah, yaitu dia akan menghasilkan 2,3 dikali 0,6. Maka jawabannya adalah 1,38. Karena tanda komanya ini ada 2, maka kita hitung dari belakang, yaitu dari angka 8. Kita hitung ada 1, 2. Maka kita letakkan di angka sebelum angka 3 komanya, maka jawabannya adalah 1,38. Untuk contoh yang kedua yaitu perkalian 3 pecahan, yaitu perkalian 3 pecahan desimal. Contohnya 1,2 dikali 0,4 dikali 0,32 itu akan menghasilkan 0,1536. Kenapa bisa digunakan itu komanya di depan 0? Karena angkanya ini, komanya ini ada 2, dan angka setelah di belakang koma itu kita jumlahkan ada berapa? Ada 4 yang terakhirnya 1, 2, 3, 4. Maka kita hitung dari belakang 1, 2, 3, 4, yaitu kita tanda komanya ini kita letakkan setelah angka 0. Untuk tugasnya,
Kerjakan tugasnya evaluasi diri 4, nomor 1, 4, 7, 8, dan 10. Kemudian untuk tugas yang kedua itu evaluasi diri nomor 5, evaluasi diri 5, nomor 1, 3, 5, 8, dan 9. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak ibu.